Shalom bagi kita semua. Salam wujud yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kedua Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil salat teduh sejenak. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa punyalah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau, melayani setiap kehidupan kami Bapa. Kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan dan akhirnya, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa melalui persekutuan kami pada pagi hari ini, kami sama-sama merasakan lautan-Mu Tuhan. Kami sama-sama merasakan hadirat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, Engkaulah kekuatan. kekuatanku.
Yesus kau warai, lawan kami pulihkan kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus yang baik, jangan kau biarkan tinggalkan kami Tuhan, kau selalu baik, sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, kami berserah penuh kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jangan biarkan tinggalkan kami Bapa. Roh Kudus bekerja bagi kami. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Belas kasihan-Mu turun atas kami Bapa. Lawan kami Tuhan. Makasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Dalam sahabat mujizat ini kami merasakan Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, Tuhan pasti jawaban yang kami harapkan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan tidak pernah berubah, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Sucikan basuh kami Tuhan. Kuduskan kami dari setiap sikap kami, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, bekerjalah Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau menerima firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak dan Ibu Saudara. Kita dengarkan baik-baik dari 2 Petrus pasal yang pertama, ya, 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 mulai, ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik. Kalau dikatakan hak penuh, berarti ada hak yang tidak penuh, ya. Hak penuh untuk apa? Untuk kita mendapatkan bagian atau memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata semuanya dalam perjalanan kehidupan, ya, harus ada rumusan-rumusannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi nggak mungkin kita tidak pakai rumusan itu dan kita dapat sesuatu, nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Harus ada yang menjadi syarat-syarat yang harus kita lakukan. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan, ya 2 hal kemarin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, dan yang kedua, kita harus melakukan dengan setia firman Tuhan. Nah, ini 2 kunci ini, 2 rumusan ini akan kita menerima berkat Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menerima hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ada upaya, ada usaha yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan, saudara. Nah, kalau saya mau melihat keadaan kita sekarang, ya mungkin termasuk keadaan saya sebagai orang Kristen, sebenarnya miris, ya. Kita seolah-olah tidak membutuhkan surga. Dari perkataan iya, aku mau masuk surga.
Itu perkataan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita, sikap kita, tingkah laku kita jauh daripada apa yang kita sebutkan, aku adalah pemilik kerajaan Allah, aku mau masuk surga. Nah, jauh. Kenapa? Coba saudara perhatikan, ya. Coba kita memperhatikan dalam sahabat mujizat ini. Karena bagi saya, Bapak Ibu Saudara, mujizat terbesar adalah kerajaan kita. Soal masalah kesembuhan, soal masalah kita diberkati, dapat ini, dapat itu, segala macam, itu mah secara lahiriah di tengah dunia ini pun itu bisa kita dapat. Dengan cara-cara di dunia ini kita bisa dapat. Kesembuhan bisa kita temukan di dokter, ya bisa saudara. Uang bisa temukan dengan kerja keras kita, bisa. Ya, tapi kerajaan Allah itu kita nggak bisa temukan dengan cara itu. Harus ada di dalam Kristus Yesus. Dari apa? Dari sikap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari sikap kehidupan kita. Jadi dikatakan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mulai dari ayatnya yang ke-5. Ya, ayat 5 dikatakan ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ya kalau kita lihat tadi semua dari mulai justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya, itu baru hal yang paling dasar, yaitu untuk membuat kita mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Ya, itu baru merupakan sebuah pola, sebuah langkah untuk kita bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal Dia. Tapi Bapak dan Ibu Saudara, adakah upaya kita mengenal Tuhan secara serius? Nah, kalau ada upaya kita mengenal Tuhan secara serius, itu tadi kepada iman ditambahkan pengetahuan ditambahkan kesalehan kepada macam-macam. Ya, marilah kita mulai koreksi, kita cek diri kita. Jangan sampai kita hanya sekedar minta ini dan minta itu, tapi kita tidak ada dalam rumusannya Allah. Kita tidak ada dalam jalurnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita mulai perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, saya ulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudara. Mana mungkin ada orang pintar tanpa berusaha belajar dengan sungguh-sungguh? Nggak mungkin. Di mana rumusnya? Memang Tuhan sudah berikan kita ada otak yang cerdas. Dia betul. Ini otak kita ini dari pemberian Tuhan. Cerdas adanya. Tapi kalau saudara nggak mau mengisi otak yang cerdas itu, dia tidak akan cerdas. Beku. Oleh karena itu kita harus baca buku, berusaha baca terus. Udah ngantuk-ngantuk, dikasih ganjal, kasih segitiga gigi, ganjal mata kita, untuk kita bisa membaca terus. Isi pikiran kita itu dengan kata kasar, isi otak. Kita harus isi dengan sungguh-sungguh. Ini gimana kita mau bilang kita pintar, kita bersaing, kita menjadi seorang yang lulusan cum laude. Bukan cum laude, buang ke laut. Karena banyaknya sekarang ijazah cuma keren, A. Tapi otaknya amsyong, nggak tahu apa. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus betul berusaha, bersungguh-sungguh, belajar yang benar, berdoa yang benar, yang sungguh-sungguh, beriman yang sungguh-sungguh, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Baru kita kuat dan kokoh. Tidak ada apapun yang mencoba menggores kehidupan kita, tidak akan pernah tergores. Kenapa? Ada kekuatan Allah yang kita perjuangkan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan,
apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 itu. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berarti harus ada yang diperjuangkan, harus ada yang diupayakan, Bapak Ibu Saudara, supaya semakin teguh panggilan dan juga semakin teguh dikatakan di situ panggilan dan hari ini panggilan dan pilihan supaya semakin teguh. Orang-orang bisa melihat kita, oh ini betul anak Tuhan, ini adalah anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak memperlihatkan karakter ilahi dalam kehidupan kita, mana mungkin kita menjadi orang manusia berbeda di tengah dunia? Nggak bisa. Kita menjadi kelas rata-rata dan bahkan mungkin standar dan lebih parah lagi di bawah standar. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu sahabat, mujizat dimanapun kita berada, supaya kita bisa mendapatkan mujizat yang besar itu, hak penuh untuk kerajaan kekal itu. Inilah mujizat terbesar, hak penuh menerima kerajaan kekal itu, yaitu kerajaan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya pikir tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih istimewa selain daripada kerajaan kekal itu. Mas perak dan permata yang kita raih, harga diri yang kita raih, dan nama besar yang kita raih, semua pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, ternyata itu semuanya kelak akan tinggal. Tapi kita memperjuangkannya dengan cara-cara yang menyakitkan kah? Kita tidak peduli apa saja, penting pencapaian-pencapaian kita sampai. Ini kan adalah merupakan cara-cara dunia. Enggak sadar bahwa semuanya itu akan ditinggalkan. Cuma siapa di antara kita yang profesor terus profesor tidak akan pernah lengkap daripada? Gak mungkin. Pasti lengkap daripada kita. Pada waktu kapan? Pada waktu kita innalillahi. Waktu kita meninggal, lekamlah semua apapun itu. Hartakah, sehatkah, apa saja, semua tinggal. Rumah mewah, kalau dikatakan istri cantik, tinggal juga. Suami ganteng, tinggal juga. Semuanya tertinggal. Pertaruhan kita yang utama harusnya adalah kerajaan kekal. Harus kita perjuangkan dari hari ke hari. Kalau menangis karena kerajaan Allah. Sekali lagi dengar, kalaupun kita harus menangislah karena kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah lebih penting daripada harta ini. Kerajaan Allah lebih penting daripada hati yang terbuka dan terboros. Tidak ada masalah apa-apa dalam dunia ini. Yang paling penting bagi kita adalah kerajaan kekal. Yang oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dengarkan sekali lagi saya bacakan. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersesat. Saudara perhatikan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan panggilan dan pilihan kita tidak akan pernah tersandung. Apa saja kemewahan tidak pernah menyandung kita, segala perkara tidak pernah bisa menyandung kita. Kenapa? Karena panggilan dan pilihan kita teguh, kuat, lebih kuat daripada apapun. Ayat 11 dikatakan di sana, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan. Luar biasa loh. Jadi jangan berpikir cuma percaya amin, haleluya, surga. Ini yang tidak pernah kita pelajari. Dengan demikian, dengan kita berusaha sungguh-sungguh, serius, terus bekerja keras, saudara, baru dikatakan dengan demikian kamu akan diberikan atau diberikan kasih karunia menjadi hak penuh pada kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah dalam Kristus Yesus. Saudara harusnya dengan dengarkan khotbah ini, saudara harus berubah. Wah, saya berarti bukan hanya orang-orang yang percaya sekedar percaya, tapi kita serius. Aduh, kasihan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita semuanya
untuk menerima mujizat Tuhan yang terbesar itu. Ayo kita bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, ikut Tuhan serius, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa atas kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Bagimu Yesus, haleluya. Bagimu Yesus, tiada yang mustahil. Bagimu Yesus, semuanya jadi. Aku percaya mujizat. Haleluya. Bapak terima kasih, kami terlalu yakin firman-Mu iya dan amin. Bila kami Tuhan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk kami semakin teguh dalam panggilan dan juga pilihan kami, maka kami Tuhan akan diberikan Tuhan, yaitu kerajaan kekal yang bernama kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah tersandung dengan apapun juga, karena kami sudah ada dalam kerajaan kekal itu yang teguh dan kuat, tidak dapat digoyah oleh apapun juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkatilah kami semua, tolonglah kami, topang kami dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah ada atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, penolong kekasih jiwa bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, adakah di antara kita yang punya masalah, persoalan, pergumulan, beban yang berat yang sedang kau alami hari-hari ini? Yesus ada di antara kita hari ini. Mari saudara, kalau kita tenang di dada, saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu Saudara, percaya dengan iman, mujizat hari ini kau terima, asalkan kau berjuang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepada umat-umat-Mu yang punya masalah, persoalan, beban, persoalan kehidupan yang luar biasa, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka sangat ada kesulitan ya Tuhan. Mereka menaruh kedua tangan mereka di dada, tanda tidak ada Tuhan kemampuan lagi, tidak ada kekuatan,
selain daripada memohonkan kekuatan dan kekuatan Allah yang akan turun bagi setiap tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, Kau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, berikan Tuhan kepada mereka kemampuan dan kekuatan Allah supaya mereka keluar dari berbagai macam kesulitan dan kesukaran yang mereka hadapi. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka, beri jalan keluar, kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang lemah tak berdaya, sakit di rumah sakit, di rumah, di mana saja, apapun jenis penyakitmu, haleluya. Yesus adalah tabib yang ajaib yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Dia tetap Yesus yang pernah membuat orang buta melihat, tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan bahkan penyakit soka, penyakit kusta, penyakit apapun dapat disembuhkan seketika karena Dia adalah pemilik kuasa di atas segala kuasa. Pernah Dia berkata, kita berkata, kepada Aku telah diberikan kuasa baik di bumi dan di surga. Oleh karena itu kami berdoa supaya kiranya Tuhan jamah setiap kami yang sakit. Oleh karena itu, jemaat terkasih, jika walaupun saudara sakit, angkatlah tangan kirimu tinggikan Tuhan, letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, letakkan kedua tanganmu di atas kepala. Saya mau berdoa buat saudara, percaya dengan iman, saudara pasti sembuh, pasti melihat mujizat, kekuatan Allah, sukacita surga. Hati Tuhan akan dicurahkan bagimu untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, mengangkat segala penyakitmu. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat umatmu yang saat ini sedang sakit, dan dengan iman mereka meletakkan tangan atas tubuh mereka, ya Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur-bilur sembuh. Aku perintahkan Engkau penyakit keluar. Tinggalkan umat Tuhan hari ini, karena umat Tuhan sudah diberi harga yang mahal dan tunai, yaitu dengan darah Yesus, darah yang berkuasa. Dalam nama sembuh, sembuh, sembuh. Penyakit kanker sembuh, penyakit tumor sembuh. Haleluya, haleluya. Penyakit pikiran sembuh, penyakit kolesterol, asam urat, haleluya, gula darah, penyakit jantung, paru-paru sembuh, stroke sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau penyakit keluar, tinggalkan umat-umat Tuhan. Haleluya. Mereka sudah diberi harga yang mahal dan tunai, yaitu dengan darah Yesus, darah yang berkuasa. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atasmu, kuasa Tuhan mengalir atasmu, kuasa Tuhan mengalir atasmu, karena Tuhan ajaib bagi engkau. Dalam nama Yesus, percayalah dengan iman, engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, Kau Bapa yang begitu ajaib dan luar biasa bagi kami. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami sekaliannya. Tuhan, jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirkan apa yang kami makan dan minum, akhirkan setiap udara yang kami hirup, akhirkan apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, kiranya doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkarya bagi kita semua. Haleluya. Amin.